Selamat pagi semuanya. Sehat semua kan? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jangan sampai nggak sehat dulu ya. Em, Hari ini kalian sudah lambat 1 minggu. Kemarin kebetulan libur di menjelang Hari Raya Idul Adha ya kan? Jadi terlambat 1 minggu. Jadi pelajarannya hari ini harus ibu gabung. Yang tadinya hanya kebahasaan surat lamaran pekerjaan, tapi yang kemarin belum sampai, yaitu tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Siapa yang baru gabung ini tadi? Halo Muhammad, selamat datang Muhammad. Ya Bu. Oh, oke. Gimana kabarnya Muhammad? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ibu gabung terlalu banyak hari ini karena kemarin sempat libur kan. Nah, yang pertama yaitu tentang sistematika. Di Classroom sudah Ibu, nanti kamu buka di Google Classroom ya. Di situ sudah Ibu berikan materinya tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Ada 8 langkah-langkah di dalam menulis surat lamaran pekerjaan ya. Kemarin minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan bahwa menurut surat lamaran itu tidak seperti menurut surat pribadi. Ya memang jenisnya surat pribadi, tapi surat pribadi yang resmi ya. Katakan ganti orang banyak. Kalau saya itu adalah menyatakan dirimu sendiri. Kata ganti untuk orang itu sendiri ya. Kemudian kalau surat kamu akan membuat surat lamaran tetapi berdasarkan atau informasi dari media massa, itu biasanya menggunakan dalam harian, Kompas dan sebagainya gitu ya. Ini Ibu sambil mengabsen orang yang baru masuk ya. Kemudian isinya, nah ini yang terpenting isinya ya, isinya itu juga penting, isi suratnya ya. Nah isinya itu biasanya berkaitan dengan identitas kalian, nama, tempat tanggal lahir, pendidikanmu itu apa yang terakhir ya. Kalau SMK ya SMK jelaskan SMK jurusan apa. Kalau memang sarjana S1 jurusan apa. Kemudian jangan lupa alamat kamu yang jelas supaya nanti kalau diterima dihubunginya juga jelas. Kemudian nomornya juga biasanya dikasih nomor yang bisa dihubungi, itu juga harus jelas, jangan sampai nomornya itu tidak bisa dihubungi. Kemudian yang terakhir penutup surat juga sama ya, tidak hanya menggunakan penutup yang tidak resmi tapi juga harus resmi ya. Kalau misalnya tadi pembukanya menggunakan dengan hormat ya, paling tidak penutupnya adalah hormat. Nah kemudian terakhir salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nama terang ini adalah tidak boleh nama panggilan. Dan jangan lupa tanda tangan kalian, bukan tanda tangan orang lain. Kemudian kalau bisa nulis surat lamaran itu adalah ditulis sendiri. Tidak boleh menyuruh orang lain. Takutnya nanti kalau sudah wawancara atau interview kamu ditanya atau dites untuk menulis ya. Kalau tulisanmu tidak sesuai dengan surat lamaranmu bisa menggugurkan. Ini hal sepele ya, tapi bisa menjatuhkan kamu. Jadi usahakan menulis surat lamaran itu ditulis tanganmu sendiri, pelan-pelan, yang rapi ya. Tidak harus bagus dan sebagainya, tapi minimal rapi dan bisa dibaca ya. Terkadang orang itu menjebak di situ ya. Terkadang untuk interview itu yang tukang interview itu akan melihat tulisanmu, melihat nah kemungkinan kamu dites tulisannya bagaimana. Tapi kalau jauh berbeda dengan apa yang kamu tulis ya bisa juga mengurangi poin untuk diterima ya.
Nah, itu ada 8 sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Berkaitan dengan tugas yang kemarin sempat Ibu berikan tugas, Ibu belum menilai tugas kalian karena nanti kalian harus mencari satu contoh surat saja. Mencari satu contoh surat, bukan membuat ya. Ibu tegaskan lagi, kalian bukan membuat, tapi mencari contoh yang sudah ada. Nah, contoh yang sudah ada itu kamu foto, kemudian kamu analisis sistematikanya. Sesuai enggak dengan sistematika yang ada di dalam penjelasan Ibu ini ya. Jadi kamu beri tanda panah, oh ini pas, oh ini tidak. Jadi kamu hanya memberikan keterangan sistematika penulisan surat yang sudah ada, yang kamu temukan. Boleh di media massa, mungkin surat lamaran orang lain atau surat lamaran siapalah. Yang penting yang sudah ada, bukan kamu yang membuat. Bisa dipahami? Ya. Jadi kamu hanya mencari satu contoh surat lamaran yang sudah dibuat. Bukan kamu membuat. Kemudian contoh itu kamu analisis sistematikanya. Kamu beri tanda panah aja. Oh ini alamatnya, oh ini tujuannya, oh ini salam pembukanya dan sebagainya. Itu saja ya. Jadi kamu analisis sistematikanya. Kemudian nanti kamu kirim ke Ibu melalui Classroom. Di Classroom tadi Ibu sudah memberikan materi tentang sistematika dan kebahasaan. Ibu gabung karena kemarin kan libur. Jadi harus Ibu rangkap hari ini supaya tidak ketinggalan dengan kelas yang lain. Nah, sekarang Ibu akan beralih ke kebahasaan. Kebahasaan di sini kebahasaan penulisannya ya. Ada pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat itu atau disebut juga dengan diksi ya. Contohnya tadi Ibu mengatakan, terkadang orang itu menulis surat lamaran itu menggunakan kata ganti kami. Itu tidak boleh ya, tidak tepat. Jadi pemilihannya kata yang tepat adalah saya. Itu contohnya ya, namanya pemilihan kata yang tepat. Kemudian kebenaran, keefektifan struktur kalimat. Jadi membuat kalimatnya itu yang efektif saja, tidak boleh bertele-tele ya. Ya, keefektifan struktur kalimatnya. Kemudian kepaduan paragraf ya. Paragraf yang 1, kedua dan ketiga biasanya antara 3 paragraf atau 2 paragraf itu kalau dalam surat lamaran itu harus sesuai berurutan. Ada hubungannya, jangan menyimpang ya antara isi dengan paragraf berikutnya tidak sama ya, harus sesuai, harus runtun. Kemudian ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ini juga sangat penting juga. Orang harus diperhatikan ya ejaannya, kemudian tanda bacanya. Kalau menulis alamat itu bagaimana penulisannya, komanya di mana, titiknya di mana, apakah menggunakan titik atau tidak, itu harus tahu ya, tanda bacanya, ejaannya dan sebagainya. Harus tahu huruf besarnya ya kan. Kalau menggunakan nama orang, kemudian nama bulan, tanggal dan sebagainya, itu apakah huruf besar atau apa dan sebagainya, itu harus tahu kalian ya. Itu namanya ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca ya kan. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, kebahasaan di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu ada sekitar 4, yaitu bagaimana kalian memilih kata yang tepat, kemudian keefektifan dalam menulis struktur kalimatnya, kemudian kepaduan dalam paragraf dan ketepatan. Selamat datang untuk Muhammad, siapa tadi ini? Makbur. Ini sambil banyak yang baru gabung ya, jadi Ibu ulang-ulang lagi. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, mulai dari sistematikanya, kebahasaannya, kemudian nanti tugas kalian yang harus kalian kerjakan itu apa. Kalau materinya kamu buka di Classroom, sudah Ibu catatkan, sudah Ibu tuliskan di sana di Classroom. Nanti ngirim tugasnya lewat Classroom saja, tidak boleh melalui WA Ibu ya.
Jadi tugasnya sekali lagi kamu hanya mencari contoh surat yang sudah ada. Boleh di media massa, boleh surat lamaran yang dikerjakan oleh orang lain yang sudah pernah dikirim dan sebagainya. Kemudian kamu analisis sistematikanya. Begitu, ya. Mungkin boleh aja contoh itu banyak ya, boleh lah. Ya. Nah, yang penting kamu tahu menganalisis sistematikanya ya. Sekalian kebahasaannya ya, mungkin kebahasa. Kalau kebahasaannya nanti ada tugas tersendiri ya. Jadi sekalian ya, tapi tugas untuk hari ini yang harus dikumpulkan itu adalah contoh surat yang sudah ada, kemudian dianalisis struktur sistematikanya. Kemudian dalam waktu 1 minggu ya, mulai hari ini Kamis sampai Kamis depan, terakhir hari Rabu, kamu juga harus mengumpulkan tugas di halaman 12 dan 13 tentang kebahasaan. Ya, yaitu kalau di halaman 12 itu yang bagian C saja, tugas 1 di bagian C saja. Sedangkan untuk di halaman 13 itu 1 sampai 5. Ya, itu tapi nanti aja dikumpulkan. Waktunya itu 1 minggu ya, hari Kamis sampai Rabu depan baru terkumpul. Tetapi untuk yang hari ini, apa? Halo. Ya, karena sudah terlambat kalian ya. Kemarin itu halaman 12 dan 13. Halaman 12 itu hanya C saja yang dikerjakan. Sedangkan untuk halaman 13 itu sampai 1 sampai 5. Ya, Ibu jelaskan untuk yang C ya, untuk yang C. Nah, itu ada tabel ya. Nomor unsur kebahasaan dan penjelasan. Kamu lihat di bentar ya, ada yang masuk ini. Nah, yang C ya, contohnya itu yang harus dijelaskan di surat, contoh surat tugas 1 ya. Contohnya begini, ketepatan pilihan kata. Nah, pemilihan kata di tugas 1 itu sudah betul apa enggak? Kalau memang ada perbaikan silakan kamu jelaskan. Kalau tidak ada yang perlu dirubah atau pemilihan katanya sudah tepat, ya sudah ya. Di situ ada keterangan penjelasan itu ya. Kemudian dan seterusnya, kebenaran dan keefektifan struktur kalimatnya bagaimana menurut kamu ya, penjelasannya di situ. Nanti juga dikirim. Tapi ini 1 minggu. Tapi yang lebih utama yang dikerjakan tadi, yang contoh surat lamaran yang sudah ada, kemudian kamu beri sistematikanya. Tuh ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Waktunya jam 9 sampai 10.30, jadi 10:30 ya, itu harus sudah selesai untuk sistematika. Ada yang perlu ditanyakan? Masih banyak yang belum hadir ini, yang belum gabung itu baru sekitar 19, siswa 5 izin ya. Mana lainnya? Ibu Alpa loh ya.